Ketika Gibran tampil di depan umum, ada banyak blunder yang dilakukan, ada kesalahan-kesalahan. Contoh yang terakhir kemarin itu ketika dia berkata tentang asam sulfat dan memang dia punya pengalaman sih 2 tahun kembali kepada tugas wali kotanya. Tapi kan ini bukan dibikin jadi kelinci percobaan untuk cawapres. Tunjukkan pada saya presiden siapa yang bisa kita katakan benar-benar berhasil. Karena pengalaman seseorang itu teruji ketika dia itu memimpin, bukan ketika dia baru menjadi calon. Selamat datang di CI News. Kali ini kita dalam segmen Diskusi Podcast. Dan kembali kita hari ini dalam diskusi internal kita tentang debat Cawapres yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari. Dan karena itu kita hari ini akan diskusi secara khusus tentang apa sih yang akan terjadi dalam debat Cawapres ini, dan apakah debat Cawapres ini punya pengaruh ataukah ini hanya seperti ban laseref saja. Dan karena itu saya hari ini didampingi dengan teman-teman saya yang sangat setia dalam menonton akan debat Capres dan nanti debat Cawapres. Dan saudara-saudara, teman-teman yang ingin untuk memberikan pendapat bisa nanti berikan pendapatnya di kolom komentar kita masing-masing. Dan karena itu teman-teman, hari ini kita akan diskusi tentang apa yang akan terjadi dengan debat Cawapres ini. Pertanyaan yang penting, seberapa menarik sih debat Cawapres ini? Emang menarik atau tidak, Bang Victor? prediksi saya ini akan jadi satu debat yang menarik. Karena apa? Karena ada keingintahuan yang terutama itu adalah terhadap Gibran. Sampai mana kemampuan Gibran? Dan itu akan diuji. Ini pertanyaan semua orang. Sampai mana kemampuan, kalau kita bicara Caimin, kita bicara Mahfud. Kalau Mahfud itu sudah biasa melalang buana dalam dunia debat. Yeah. Tetapi si Gibran ini, dan ini akan sangat menarik untuk ditonton pada tanggal 22 mendatang. Nah, ini untuk Gibran bagaimana kira-kira? Bang Einstein memang akan menarik karena posisi Gibran, ataukah memang orang tidak peduli dengan debat Cawapres ini? Justru ini debat yang paling menarik sebenarnya dibanding debat Capres kemarin. Karena banyak orang mempertanyakan bagaimana kemampuan seorang Gibran yang bisa dikatakan masih belia. Jadi jelas sangat ditunggu dan pastinya penontonnya akan lebih banyak lagi dibanding debat Capres sebelumnya. Karena segala isu tentang Gibran yang beredar di media saat ini harus dan pasti akan dijawab dengan perdebatan Cawapres nanti. Jadi sangat menarik pastinya dan sangat ditunggu. Jadi kira-kira semua mata akan tertuju ke Gibran dalam pastinya, apalagi yang dia hadapi ini kan dua tokoh yang bisa dikatakan macan debat. Ada Prof. Mahfud di sana dan juga ada Dr. Muhaimin yang bisa dikatakan rekam jejaknya, sepak terjangnya sudah sangat mumpuni dibanding Gibran yang bisa dikatakan memang masih belia gitu. Bagaimana Bang Jack? Sebenarnya itu adalah salah satu faktor regulasi, menjawab regulasi di mana itu diselenggarakan oleh KPU itu sendiri. Yang paling seksi adalah Gibran. Ya, kata orang bahwa paling tidak ada pengalaman di birokrasi atau menjadi kepala daerah. Tapi kan cuma hanya 2 tahun lebih. Dan itu menjadi target di antara dua kandidat Cawapres ini. Mereka akan mencerca pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat keras terhadap
seorang Gibran. Jadi tim sukses Gibran ini lagi mempersiapkan betul-betul Ya, ini. tentu pasti. Kalau tidak, Dan jadi kita membayangkan bahwa nanti sebentar Gibran lagi akan digebuk habis-habisan oleh kedua orang ini, atau bagaimana? Atau kita berpikir nanti sebentar ketika ini Gibran bisa saja dia keluarkan jab-jabnya dan kasih KO yang dua profesor ini atau dua dokter. ya gimana? Kalau menurut saya ini akan jadi ajang pembuktian. Karena apa? Karena kalau kita melihat di selama ini Gibran itu dikenal sebagai sosok yang tidak banyak bicara. Ya, saya ingat juga kemarin kalau tidak salah diundang oleh salah satu televisi atau mahasiswa, kumpulan mahasiswa, dan Gibran menolak untuk hadir. Ya. Apakah itu karena memang dia menghindar atau memang dia betul-betul sibuk? Ya, jadi begini, kalau kita melihat Gibran ini, banyak orang yang menilai bahwa ini akan menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu untuk ditonton. Karena apa? Karena di dalam beberapa waktu terakhir ini saja, ini ketika Gibran tampil di depan umum, ada banyak blunder yang dilakukan, ada kesalahan-kesalahan. Contohnya yang terakhir kemarin itu ketika dia berkata tentang asam sulfat dan lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun asinya terpenuhi nggak? asam sulfat itu satu hal yang mau dibilang menjadi hal yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Ya, Oleh karena itu debat ini akan sangat ditunggu-tunggu. Gimana sampai mana nih si Gibran? Gitu. Jadi, Apalagi ini topik-topik yang diangkat ini akan berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan investasi dan lain-lain. Nah ini sampai di mana? Ini bukan hanya saja bukan saja akan dilihat gimana cara bicaranya Gibran, tetapi kemampuan dia dari sisi intelektual di dalam menguasai akan hal-hal ini. Karena ini cakupannya negara, bukan hanya sekedar satu kota kecil seperti Solo. iya. Jadi gimana kira-kira Bang Einstein, kira-kira Gibran ini persiapannya matang dan dia tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan pengucapan misalnya seperti yang kemarin dan mereka buat lelucon tentang dia. Kalau saya menilainya sudah pasti persiapannya harus matang ya. Ya. Mau siapa saja, mau si Gibran, mau si Pak Mahfud, ataupun Pak Muhaimin, pasti masing-masing akan melakukan persiapan yang matang. Karena ini sebuah debat skala nasional yang besar. Jadi kalau tanpa persiapan ya pasti jadi perkedel, Pak. Nah mungkin begini pertanyaannya, apakah kalau seandainya terjadi bahwa dia kurang persiapan, salah bicara, apakah itu nanti akan berpengaruh terhadap elektabilitasnya? Kalau itu sih relatif. Okay. Karena begini, kesalahan seseorang dalam menjawab itu bisa terjadi pada siapa saja. Tidak terkecuali. Mau dia seseorang yang punya pengalaman maupun tidak, kemungkinan untuk salah berbicara itu mungkin saja terjadi. Ya, ya. Tetapi di sini dalam debat ini bukan hanya diuji soal intelektual, tapi mentalitas seseorang. Karena Dan mentalitas itu bergantung kepada seberapa persiapan dia, seberapa dia mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan panelis. Kalau menurut saya mentalitas bukan hanya tentang persiapan, karena seseorang yang sudah siap matang pun belum tentu punya mental yang bagus. Seringkali misalnya seseorang punya persiapan yang matang, ketika masuk ke dalam panggung, mentalnya drop, semuanya buyar. Nah, jadi buat saya sebenarnya persiapannya itu bukan hanya soal kemampuan berbicara, kemampuan intelijennya dia, tetapi juga mentalitas itu sangat penting. Kira-kira apa sih yang akan menjadi sasaran empuk? Karena kalau kita lihat dari debat Capres, itu kan Pak Anies sama Pak Ganjar betul-betul menyerang Pak Prabowo. Dan kita membayangkan bahwa nanti sebentar Pak
Cak Imin sama Pak Mahfud akan menyerang Gibran habis-habisan. Kira-kira apa sih yang akan menjadi sasaran tembak selain dari pengalaman? Karena ini kita akan bicara, mereka akan berdebat tentang ekonomi. Nah, kira-kira apa yang menjadi sasaran tembak dari kedua cawapres ini terhadap Gibran? Jadi apakah nanti sebentar sasaran tembak daripada kedua cawapres ke Gibran ini masih tetap tentang MK Masih ada atau kaitan, masih ada. masih ada kaitan? Bagaimana? Kalau menurut saya, kalau kita lihat dari tema debat yang akan diselenggarakan tanggal 22 nanti, ini kan tidak ada topik tentang hukum. Jadi Jadi Gibran bisa terlepas dari itu. Gibran bisa terlepas dari itu. Tetapi ada hal menarik di mana di dalam tema debat itu akan berbicara juga tentang pengelolaan APBN, APBD, kemudian ada juga berbicara tentang infrastruktur dan perkotaan. Nah, fakta yang menariknya adalah ketika Gibran menjadi wali kota Solo, itu ada banyak sekali dana yang mengalir ke Solo dari menggunakan dana APBN, yang dimana kalau dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar di situ, Gibran mendapat porsi yang lebih sangat banyak. Padahal kalau dibandingkan luas kotanya, jumlah masyarakatnya, Solo itu tidak ada apa-apa. Jadi kira-kira pertanyaan Pak Cak Imin apa kepada Gibran? Pertanyaannya, apa yang akan dia lakukan sebagai cawapres ketika bapaknya sudah tidak ada? Jadi gitu. Tapi Itu hal yang menarik kan? Tapi ingat, kalau misalnya ketika Jokowi sudah tidak ada sebagai bapaknya sekarang ini presiden, pada saat dia sudah demisioner, itu berarti dia ini kan bukan sebagai memang betul-betul orang pengambil keputusan, tetapi dia kan istilahnya itu orang Kupang bilang itu dia serep gitu. Jadi Prabowo tidak akan kasih ruang untuk lebih besar dari itu, karena Prabowo adalah salah satu figur yang juga adalah orang yang selama ini berseberangan dengan Pak Jokowi ketika dia dikalahkan 2 kali pertarungan. Ya. Jadi kalau seandainya itu yang diangkat oleh Cak Imin tentang bagaimana apa yang terjadi kalau dia jadi cawapres, sementara presidennya bukan Pak Jokowi. Tapi gampang tuh dijawab. Karena capresnya Prabowo. Dia lebih enak itu. Apa yang membuat lebih enak? Sekarang posisinya ini ketika dia berada di bawah, bapaknya ada di atas. Enak. Kita tinggal ada relasi, ada privilege di situ. Iya. Nah, ketika atau mungkin pertanyaannya begini, kayak Cak Imin akan bertanya, ya lu sukses karena lu bapak yang kasih. Iya, betul. Itulah. Jadi kalau bapak sudah ada, kemana caranya? Nah, sekarang kalau kita melihat dari skema secara luas ya, kemarin itu kedua capres Anies sama Ganjar serang habis-habisan Prabowo. Dan ini kita pun juga akan melihat kedua cawapres akan serang habis-habisan Pak Gibran, karena mereka Prabowo sama Gibran ini representatif dari petahana sekarang. Nah, kira-kira apa sih yang mereka cari dengan debat cawapres ini? Kalau seandainya dua cawapres ini menyerang Gibran, apakah mereka berpikir bahwa nanti kalau menyerang dan Gibran tidak mau menjawab, maka suara pemilih itu akan lebih banyak ke mereka, kedua ini? Jadi, kalau menurut saya, faktor penentunya tetap ada pada Gibran. Ya. Karena apa? Karena yang pertama, data yang dikeluarkan oleh KPU itu jumlah terbesar pemilih kita pada tahun 2024 nanti itu adalah generasi milenial dan juga generasi Z, di mana akan terdiri dari 56% anak muda yang akan memilih. Lebih dari sebagian itu anak muda. Oleh karena itu, ketika Gibran mampu untuk bersuara, terlebih khusus memenangkan hati anak-anak muda ini, dan dia juga akan mengatakan bahwa dirinya representatif dari anak-anak muda ini. Tapi kalau kita lihat sekarang survei sekarang ini
Prabowo sama Gibran itu sudah 40%. Ya, sementara Pak Anies dan kedua capres yang lain itu bermain di bawah 15-20. Apakah mereka ingin untuk memakai momen cawapres ini untuk debat cawapres ini untuk menggait suara dari Prabowo atau menggait suara swing voters? Sebenarnya ini yang akan dikejar adalah suara anak muda ini. Jadi, jadi momen debat ini akan dipakai betul-betul untuk tergantung strategi mereka, apakah dengan cara menyerang ataukah dengan cara melemparkan jawaban sesuatu yang Gibran tidak mungkin tidak dikuasai Gibran. Tetapi pada intinya ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa Gibran lu belum cukup, lu belum bisa. Ya. Dan Caimin dan juga Mahfud akan berupaya untuk menunjukkan bahwa oke, lu boleh muda, tetapi pengalaman belum punya. Jadi sasaran empuknya generasi Z dan generasi milenial. Nah, ini sasaran empuk untuk kedua cawapres selain Prabowo dan Gibran. Dan bagaimana, Bang Ensin? Kira-kira mereka bisa memakai momen ini dalam debat cawapres ini? Jelas ya, momen ini pasti akan dimanfaatkan oleh semua capres. Dan memang titik penentuannya sebenarnya ada di Gibran. Melihat elektabilitas sekarang yang mana Prabowo dan Gibran itu naik tinggi, jelas menunjukkan bahwa peran Gibran itu akan sangat vital pada debat cawapres nanti. Nah, kalau kita lihat debat capres kemarin, Prabowo itu kelihatan bermain tenang. Dia tidak mau menyerang Anies sama Ganjar. Justru Ganjar dan Anies yang serang habis-habisan. Kelihatan Prabowo begitu tenang, tidak mau mencari musuh. Apakah ini juga yang akan dimainkan oleh Gibran? Dia tidak mau serang, dia mau... Karena kampanyenya sekarang adalah santai, santun. Saya melihatnya begini. Minum dulu, Pak. Kalau konteksnya menyerang, dalam debat sendiri kan ada saling tanya jawab kan, antar sesama capres maupun cawapres nantinya. Jadi pasti momen saling serang itu pasti akan dimanfaatkan. Tetapi kembali ke yang tadi, kalau Gibran mampu memanage dengan baik, tentu pemilih milenial itu pasti akan ke dia. Saya sangat yakin itu. Karena bagaimanapun Gibran saat ini adalah representatif dari kaum milenial maupun kaum Z. Jadi kemampuan dia nanti dalam debat itu adalah hal yang paling vital. Apakah suara akan makin naik ataukah suara akan makin turun? Kalau menurut saya sesuai dengan pertanyaan tadi yang Bapak sampaikan, Gibran tidak akan bisa menyerang. Karena apa? Karena dia akan sibuk di dalam bertahan. Dia akan pasang posisi defense. Dan Prof. Mahfud akan berada dalam posisi seperti biasanya dengan menjaga wibawanya dan tetapi yang akan menjadi aktor besar ini adalah Caimin. Karena apa? Karena dia datang dengan ini topik-topik yang dimana adalah makanannya sehari-hari, berbicara ekonomi, berbicara investasi pajak, pengelolaan dana dan lain-lain. Ini dia adalah seorang mantan wakil DPR, seorang wakil DPR, tapi kemudian begini, DPR, kemudian menteri. Nah, jangan sampai debat ini juga tidak terlalu hidup. Kita mengharapkan ada satu pertukaran ide, tapi saya khawatir yang tidak hidup. Karena apa? Karena satu, Mahfud masih menterinya Jokowi loh. Begini Pak, sesungguhnya sekarang walaupun mereka ada di dalam kabinetnya Jokowi betul, tetapi mereka kan sekarang sudah cuti. Mereka tidak cuti waktu kampanye saja, tapi lanjut terus sebagai menteri. Tapi mereka kejar apa nih? Deadline-nya untuk wapres. Menteri kan cuma hanya tinggal beberapa bulan lagi selesai. Mereka akan tetap melakukan
apa yang menjadi kewajiban mereka untuk menyampaikan sebagai cawapres untuk melakukan itu, sehingga tidak mungkin mereka punya perasaan karena kebetulan masih ada dalam lingkaran. Jadi Bapak membayangkan bahwa pasti akan serang habis-habisan. Pasti akan. Kalau saya begini Pak ya, sebenarnya seru. Sebenarnya seru ketika melihat Gibran ini akan di posisi mana. Apakah dia striker, dia jadi pemain sentral, ataupun dia jadi pemain defense. Karena menurut saya kemungkinan dia menjadi striker pun bisa. Bisa ya. Itu kejutan. Kalau Itu bisa jadi, itu bisa menjadi sebuah kejutan. Tetapi kalau dia defense, itu kan relatif. Ya akan lebih. Kalau dia defense pun dia punya keuntungan. Ya, akan lebih seru kalau seandainya dia striker. Akan lebih seru. Ya. Tapi jangan dalam lupa posisi sekarang kalau kita lihat dari debat capresnya, itu Prabowo kan defense, lebih banyak defense. Tidak striker. Kalau kita lihat rekam jejak digital ini, media di mana-mana tidak pernah terjadi Gibran itu menyerang. Gibran itu selalu ya sudahlah, oke, itu aja. Santai aja. Identik dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo kemarin itu seperti Kenapa sampai mereka tidak mau menyerang? Lebih santai aja. Itu kenapa? Mereka mau memainkan emosional. Di mana berdiri sebagai seseorang yang mendapatkan simpati dengan apa? Dengan tidak menyerang. Jadi ketika mereka santai, mereka akan merasa dikasihani karena diserang. Itu yang saya bilang tadi, keuntungan defense. Kalau dia defense, keuntungannya dia bisa menarik simpati. Problemnya masyarakat ketika kita melihat pemilih milenial dan generasi Z, ini orang yang berintelek kritis. Mereka tidak akan melihat secara emosional, tapi mereka akan melihat secara intelektual. Lu mampu tidak? Bukan secara emosional, lu harus dikasihani. No. Tapi bisa juga karena Gibran sama Prabowo sudah merasa di atas angin, karena sudah 40%. Maka itu untuk apa lagi menyerang? Ya, tapi begini Pak, kalau 40% itu karena bukan satu-satunya lembaga survei Pak. Kan lembaga survei di Republik ini. Ya, artinya kan begini, artinya mereka melihat dari survei, entah surveinya bagaimana, tapi hampir seluruh survei kan mengatakan mereka 30-40% di atas. Nah, gitu. Jadi bisa saja kita bisa berbicara tentang kredibilitas survei itu semua, tetapi saya melihat apakah ini yang menjadi latar belakang sehingga mereka tidak menyerang? Saya melihatnya itu Pak, karena begini, tidak semua milenial itu juga kritis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat awal-awal Ganjar itu surveinya di atas, ya. Tiba-tiba semakin dia menyerang Jokowi, semakin menurun loh Ganjarnya. Dan itu fakta dari survei ya. Terakhir saya lihat semakin Gibran diserang, bisa saja juga semakin elektabilitasnya naik. Jangan lupa kita orang Indonesia, orang ketimuran yang sering juga melihat pakai hati. Jadi jangan kita melupakan itu. Kita ambil contoh ketika Jokowi kemarin, siapa yang mengenal Jokowi? Ketika dia naik dari wali kota Solo ke DKI Jakarta, orang melihat dia sampai masuk gorong-gorong. Tapi setelah itu juga dia membuktikan dengan kerja-kerjanya, terlepas dari segala intrik di belakang ya. Orang Indonesia itu orang yang simpatinya tinggi loh. Jadi jangan sampai kita melupakan itu. Nah, kalau begitu sekarang celah dari Prof. Mahfud sama Cak Imin untuk mengejar Prabowo, menyerang dan juga mengejar untuk mendapatkan pemilih ini kan. Ini kan kedua cawapres ini lagi mencari peluang bagaimana menjatuhkan sehingga elektabilitas mereka jatuh turun. Nah, bagaimana caranya? Apakah mereka punya ini momennya? Jadi debat cawapres ini adalah momen untuk mengejar. Karena apa? Karena kayak tadi yang dikatakan Bang Einstein soal Jokowi, ini beda. Ketika Jokowi mendapatkan emosional itu, perasaan cinta kepada Jokowi,
entah dari masyarakat Timur ataupun seluruh masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena ketika dia serang, dia melakukan sesuatu. Jadi dari perbuatannya itu bukan hanya saja karena diserang, mendapat simpati karena diserang, tetapi dia mendapatkan simpati karena dia melakukan sesuatu untuk masyarakat. Nah, Gibran, apa yang dilakukan Gibran? Belum ada dalam rekam jejaknya masyarakat Indonesia apa yang dilakukan Gibran yang mampu untuk mendapatkan simpati masyarakat Indonesia. Nah, Oke. itu jangan lupa. Ya. Dulu ketika Jokowi mendapatkan simpati, emang apa yang sudah dilakukan Jokowi? Belum ada. Ya. Tetapi ketika dia mendapatkan simpati itu, lalu ketika dia jadi dan dia buktikan dengan kerja nyatanya, Ya. disitulah simpati dan rasa cinta masyarakat kepadanya itu tumbuh subur. Ya. Artinya begini, sekalipun saat ini kita bisa mengatakan bahwa Gibran belum melakukan apa-apa, Ya. tetapi jangan lupa, kalau sampai dia terpilih karena dia mendapatkan simpati dan dia mampu bekerja, bisa saja kecintaan kepada Jokowi itu mengalir ke Gibran. Ya. Nah, tapi kan kita bicara tentang debat ini. Debat nanti beberapa hari ini, apakah dapat dimainkan oleh dimainkan oleh Cak Imin sama Mahfud untuk menggait begitu banyak suara, Pasti. sehingga suara dari Gibran Prabowo ditarik, atau sekarang kita lihat segmen apa yang mau dicari. Begini Pak, karena saya kita- melihatnya begini. Ya. Saya sambil ngopi ya. Begini. Ketika semua orang melihat dari sisi di mana pasti Gibran akan menjadi bulan-bulanan. Ya. Ya. Semua orang melihatnya seperti itu. Tetapi saya coba melihat dari kacamata yang berbeda. Saya justru melihat di sini ada keunggulan dari Gibran. Maksud saya begini. Dia menjadi striker ataupun menjadi defense, dia tetap punya keunggulan dari sudut yang lain. Kalau dia menjadi defense, maka orang akan melihat simpati kepada dia, yang tetap berusaha sebagai seorang milenial, sekalipun orang berkata dengan kemampuan yang terbatas, tapi dia tetap berusaha untuk melawan dua macan ini. Ya. Nah, kalau dari sisi striker, seperti yang saya bilang tadi, relatif ya. Dan saya pun berharap di dalam debat nanti, setidaknya dia tidak hanya defense, tapi dia juga mampu menyerang sisi kelemahan dari kedua cawapres ini. Ya. Nah, Jadi buat saya dia punya keunggulan dua hal itu. dia bisa juga menyerang. Iya, Dia, itu jarang posisi- dilihat orang, tetapi sebenarnya ada sisi keuntungan itu. Ya, nanti kita lihat, ini nanti akan menarik. Bakalan sangat menarik. Memang dia punya pengalaman sih 2 tahun kembali kepada Ya. tugas wali kotanya. Tapi kan ini bukan dibikin jadi kelinci percobaan untuk cawapres. Nah, justru itu yang tadi dikatakan. Kan orang berpikir bahwa dia kurang pengalaman. Ya. Dan dia dalam posisi akan mempertahankan pekerjaan bapaknya. Ya. Tapi pada saat tertentu bisa juga dia menyerang. Nah, ini yang kita lagi nantikan. Apakah nanti sebentar dia akan juga menyerang Cak Imin sama Mahfud tentang masalah ekonomi ini, atau dia akan tetap bermain aman, tenang, santai saja. Kalau menurut saya dia tidak akan menyerang. Karena apa? Karena dia paham bahwa Caimin adalah seorang yang pandai. Kalau saya kira dia akan menyerang. Saya juga berharap seperti itu. Karena begini. Itu prediksi. Soalnya begini, Itu prediksi. begini. Mungkin dia tidak nyerang secara keras, tetapi bisa saja dia serang itu karena kita lihat kemarin dia sempat emosi itu, dan itu dibully habis-habisan. Waktu dia berdiri dan Mengangkat bicara tangannya. seperti atau bertindak sebagai seorang dirjen. Itu kemarin KPU sempat tegur dia. Iya, dapat teguran dari KPU ya. Jadi- Tapi saya mau ngalas dulu. Tadi pendapat Bapak itu saya kurang setuju itu. Karena begini, Bapak berpendapat bahwa negara ini negara besar, Ya. jadi bukan jadi bahan ujian atau coba-coba. Iya, jadi kelinci percobaan. Nah, Karena dia saya mau ngalas dulu. Ya. Menurut saya kurang tepat kalau dikatakan jadikan kelinci percobaan. Dan kurang tepat juga kalau dikatakan bahwa negara ini hanya boleh dipimpin oleh orang-orang yang memiliki
track record yang luar biasa atau jam terbang yang tinggi. Karena begini Pak, tunjukkan pada saya presiden siapa yang bisa kita katakan benar-benar berhasil. Ya, artinya Itu semua sabar Pak, itu semua punya track record jam terbang tinggi. betul. Tapi tunjukkan pada saya presiden atau wakil presiden siapa yang bisa dikatakan benar-benar berhasil. Jadi kata untuk coba-coba saya rasa itu kurang bagus Pak, kurang tepat Pak. Karena menurut saya begini, tidak ada yang coba-coba di sini. Terlepas dari pengalaman, kita tidak bisa menjudge seseorang hanya berdasarkan kemampuan seseorang hanya berdasarkan pengalaman semata. Karena pengalaman seseorang itu teruji ketika dia itu memimpin, bukan ketika dia baru menjadi calon. Oke, jadi sekarang gini, Kata Pak Ahok kan, saya ngalas kata Pak Ahok. Jadi begini Pak, yang tadi Pak Ernst bilang itu menurut dia. ya. Ya, ini menurut pandangan, argumen kita begitu Pak. Dia baru umur 35 Pak. Artinya bahwa Tapi kalau umur itu bukan baru, Bapak. Berarti Bapak mengatakan seseorang itu pantas di level umur tertentu. tidak, karena memang dia sudah masuk. Apakah umur 35 itu Ya. masih disebut anak-anak? Sebenarnya sih dia sudah dewasa, benar. Iya. Tapi dalam tanda kutip bahwa dalam posisi seperti ini untuk menjadi orang nomor 1, orang nomor 2 di Republik ini yang begini besar, Pak. Kalau dia ketika MK memutuskan waktu itu pada tahun 2019 atau sebelum 2019 itu 2019. untuk membatasi untuk pasang jenjang umur yang 40 tahun Ya. itu punya pertimbangan tersendiri, betul tidak Pak? Ya, Jadi 35 tahun Ya. itu bisa saja dikatakan bahwa belum mampu. Oh, ya. ya, itu. Oleh karena itu muncul keputusan itu. Nah. Gitu. Nah, oke. Ya, Itu kan Tidak, Tapi jangan lupa Jadi juga keputusan MK sebelum itu- putusan MK itu tidak ada pembatasan itu. Jadi sama, Berarti ketika MK terdahulu memutuskan tidak ada batasan itu, tentu juga punya pertimbangan. Kan kita berbicara pertimbangan kan. saya justru sekarang berpikir di antara Cak Imin sama Mahfud, kira-kira mereka berdua ini akan bermain cantik ataukah mereka akan all out habis-habisan? Kalau prediksi saya Muhaimin akan full attack. Dia akan full attack. Dan kemudian Mahfud dia akan bermain aman. Dia akan, Oh gitu. ya, itu prediksi saya terhadap apa yang akan terjadi nanti tanggal 22. Dan seperti saya katakan tadi, yang akan menjadi misteri ini adalah Gibran. Karena ada satu hal lagi. Saya ingat apa yang tadi Bapak katakan bahwa yang dilakukan Gibran di dalam debat capres ketika dia berdiri dan menunjukkan emosionalnya, membuat saya berpikir bahwa bisa saja selama ini itu ketika Gibran menanggapi sesuatu yang santai, yang enjoy, itu bukan karakter aslinya dia. Karena apa? Karena mungkin saja ketika ada problem media datang, biasa saja ada yang menelpon. Santai, jawab dengan santai. Santai jawab By design, aja. Jawab saja. Itu nanti kita lihat. Gitu. Tapi ketika debat nanti ini akan membutuhkan respon yang secara cepat. Dan ketika dia merespon secara cepat, bisa saja terjadi seperti apa yang dilakukan. Emosinya muncul dan bisa saja dia attack juga. Tetapi ya kalau Gibran sih mungkin. Jadi Bapak pesimis sekali dengan Gibran. Jadi kan saya begini, saya pribadi sangat menunggu ya, sangat penasaran dengan debat kali ini karena memang pengaruhnya dalam elektabilitas itu pasti akan ada. Maka dari itu Gibran harus mampu menjawab. Kalau Gibran tidak mampu menjawab dengan baik dan Gibran dalam tanda kutip kurang pemahaman, apalagi kita melihat debat kali ini topiknya banyak kan. Nah itu akan menjadi bumerang tersendiri. Tetapi kalau dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lugas, dengan baik, saya rasa elektabilitas Prabowo sama Gibran akan meroket sangat tinggi saya rasa. Sebaliknya kalau kalau tidak mampu, kemungkinan menurun bisa jadi.
Oke. Tetapi tipis-tipis lah, saya yakin tipis-tipis lah gitu. Pak Jake mana? Kalau tidak mampu, apakah surveinya akan menurun kira-kira? Saya kira mampu ataupun tidak mampu atau rada-rada pas, tetap aja Gibran itu dia punya elektabilitasnya tidak mungkin akan meroket. Tidak akan naik. Bapak pesimis sekali dengan Gibran, Pak. Saya punya estimasi, Pak. Oke, jadi kita coba ya. Ya. Seandainya ini terjadi semua kita sudah prediksi, kita mau kasih nilai berapa kira-kira? Akhir kata dari range 1 sampai 10, Ya. Gibran dikasih berapa, Cak Imin kasih berapa, dan Mahfud dikasih berapa sebelum mereka ini. Jadi skornya berapa kira-kira dari 1 sampai 10? Yang akan terjadi ini prediksi kita ya, prediksi kita soal apa yang nilai yang akan diberikan kepada ketiga cawapres ini. Kalau saya, Caimin dia akan dapat nilai 8. Wow. Karena 8. Tinggi Karena sekali. Ya, karena dia punya keyakinan yang kuat. Sabar dulu, jadi 8 terus. Kemudian Mahfud 7, mungkin 7. Oke. Kemudian Gibran 5. Wow. Ya, karena apa? Karena Gibran akan kesulitan di dalam mempertahankan. Bagaimana, Bang Esti? Kalau saya Masing-masing kasih nilai toh. Iya. Bang Esti bagaimana? Kalau saya begini ya, saya orangnya suka anti mainstream. Ya. Jadi terlepas dari yang saya lihat sejauh ini, dan orang kebanyakan juga melihatnya memang dalam hal komunikasi, dalam hal menjawab secara lugas, memang terlihat sekali bahwa Gibran itu punya kekurangan di situ. Jadi nilai 5. Belum. Tetapi ketika hal yang kita anggap kurang, Ya. bisa saja dia berbalik. Oke. Jadi nilainya berapa? Momentum kan? Iya. Nah, siapa Kira-kira tahu berapa? momentum tercipta, siapa tahu Iya, itu. iya. Jadi kalau buat saya merasa bahwa kalau Gibran benar-benar siap, dia benar-benar memanage dengan baik, saya rasa Gibran pasti punya nilai yang bagus. Berapa? Ya, buat saya 8,5 lah. 8,5. Oke. Oke, luar biasa. Tetapi saya juga tidak bisa menutup mata macam debat seperti Pak Mahfud itu. Ya. Karena berbicara regulasi itu makanan dia. Berbicara aturan itu makanan Pak Mahfud. Ya. Jadi Pak Mahfud menurut saya justru akan sangat mendominasi dibanding Muhaimin. Oke. Menurut saya. Jadi Pak Mahfud itu kalau dia benar-benar ofensif, dia bisa punya rekor skor 9 itu. Pak Mahfud itu. Sedangkan Pak Muhaimin pasti dia akan sangat menyerang dengan luar biasa. Tetapi dia juga akan menjaga. Karena setiap orang punya track record. Setiap orang punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Ya. Nah, Muhaimin menurut saya dia akan bermain cukup ofensif juga. Jadi rekornya bisa 8,5 juga lah. Oke. Jadi Tapi saya tidak menutup kemungkinan efek dari seorang Gibran itu bisa saja muncul ya. Berarti yang paling diragukan adalah Gibran. Tidak, saya tidak meragukan Gibran. jadi Mahfudnya 9, Gibrannya 8,5, 8,5. dan Cak Imin 8,5 juga. 8,5. Ya? Oke, bagaimana? Baik, Bang Jack. tentunya kita sendiri sudah bisa lihat, bisa memberikan skor, itu betul. Tetapi masing-masing sudah memiliki itu. Tapi kita juga memberikan bahwa saya mulai dari Gibran itu ya, dia pantas dikasih nilai 5,5. 5,5. 5,5. Oke, lanjut. Sedangkan kalau cawapres dari 2 cawapres itu, kalau Muhaimin itu bisa 8,5 itu bisa layak. Oke. Ya, Ya. karena sesuai dengan dia punya rekam jejak yang terbanyak. Oke. Dan Mahfud dia layak 9. 9 ya. 9. Wow. Jadi nilai tinggi kalau saya lihat ini nilai tingginya Mahfud sama Cak Imin. Cak Imin, Gibran nanti kita lihat. Dan memang itu prediksinya, kita kan belum tahu apa yang akan terjadi. Kita hampir selesai, tapi satu pertanyaan penting kita dari ini CI News, teman-teman kami dari NTT Bumi Probamora. Kita selalu melihat akan apa untungnya Capres sama Cawapres ini bagi Nusa Tenggara Timur.
salah satu hal yang masih ada semacam terganggu dalam diri kita adalah isu intoleransi, isu politik identitas. Itu hal yang mengganggu kita di sini. Karena itu kita perlu juga kupas, yaitu ketika kita bicara tentang tema ekonomi, bagaimana dengan isu ekonomi syariah. Apakah ini akan menjadi satu topik pembicaraan nanti di debat Cawapres? Dan kalau iya, siapa yang akan mempertahankan dan siapa yang tidak akan mempertahankan? Kalau saya mengutip apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani. Jadi wacana ekonomi syariah ini sudah dilaksanakan. Ekonomi syariah itu diterapkan di Indonesia, tetapi tidak bisa mencakup secara keseluruhan dan tidak bisa berkembang. Karena apa? Karena kita tidak punya SDM yang memadai untuk melaksanakan ekonomi syariah ini. Meskipun mereka menyampaikan gagasannya terhadap tentang itu spirit mereka, tetapi di dalam pelaksanaannya akan sulit. Oleh karena itu, bagi masyarakat NTT juga kita tidak bisa mengatakan bahwa oke, kita harus takut terhadap ekonomi syariah yang dikemukakan. Saya seperti itu. Jadi kalau tidak akan menentukan. Katakanlah kalau Cak Imin mengatakan, ya saya maju dengan mempertahankan ekonomi syariah, kita advice-nya ke orang NTT jangan khawatir. Indonesia ini, ekonomi Indonesia juga bergantung sama ekonomi Amerika. Jadi, it's not a big deal. Oke, bagaimana Bang Einstein? Kalau saya pada dasarnya begini ya, ekonomi syariah itu buat saya adalah sebuah sistem eksklusif dengan kelompok tertentu. Oke. Yang seharusnya, menurut saya, pendapat pribadi saya, seharusnya tidak boleh diterapkan di Indonesia sebenarnya. Mengapa tidak boleh? Karena Indonesia ini plural. Indonesia ini adalah negara dengan berbagai etnis, suku, dan budaya. Kita tidak bisa memaksakan sebuah sistem dari kelompok tertentu untuk diterapkan ke semua. Pluralisme itu benar-benar sesuatu yang harus kita jaga. Tapi ekonomi syariah ini sudah dijalankan. Memang sudah dijalankan. Dan kita harus tahu ya, ekonomi syariah sendiri pada dasarnya itu adalah kurang fleksibel. Karena tidak bisa diterapkan ke semua daerah. Dan ekonomi syariah itu membatasi fleksibilitas, terus perdagangan, terus investasi, kebijakan, dan fiskal. Nanti lihat apakah isu ini akan muncul, dan juga mesti dimengerti apa dasar daripada ekonomi syariah itu, bagaimana penerapannya, dan bagaimana hubungannya antara ekonomi syariah dengan, kalau kita lihat ekonomi Pancasila, kalau saya mau sebutnya, ekonomi Pancasila di mana itu mengayomi semua. Gitu. Jadi kita lihat dalam debat nanti sebentar, apa itu menjadi topik yang hangat atau... Saya rasa itu akan menjadi topik yang hangat, karena ini topik debatnya, temanya juga akan berbicara tentang ekonomi. Tetapi yang mau saya katakan juga, edukasi buat pendengar kita adalah bahwa jangan sampai kita terpengaruh dengan politik identitas itu. Nah, itu ketakutan-ketakutan. Nah, kita berharap nanti sebentar dalam debat ini, seandainya debat ini kan debat bicara tentang ekonomi, dan kalau seandainya itu muncul dalam debat, diharapkan orang-orang cawapres yang punya kemampuan, yang punya pengetahuan tentang ekonomi syariah ini betul-betul dia bicarakan segamblang mungkin, sehingga itu dapat menolong ketakutan-ketakutan apa yang akan terjadi. Apakah ekonomi syariah ini akan menjadi satu beban bagi kita dalam hal politik identitas, ataukah ada baik daripada ekonomi syariah ini? Bergantung, kita mesti belajar, lihat lagi para pemilih juga. Justru dengan debat cawapres ini kita belajar apa yang belum kita tahu atau apa yang sudah tahu, dan kita coba untuk mempelajari lebih dalam. Saya kira itu. Dan ini menjadi penutup untuk kita. Kita berharap nanti
di tanggal 22 ya. Ya. Tanggal 22 nanti ada debat cawapres, dan harapan kita adalah kita semua nonton dan kita evaluasi apakah benar Gibran dapat 5,5 dan Imin dapat 8 dan 8 atau 9 tadi kita ya, dan Pak Mahfud dapat 9. Kita coba ya untuk lihat. Saya tidak mau prediksi, nanti kita lihat gimana. Saya kira itu diskusi podcast kita, dan kita berharap untuk kita bertemu kembali dalam diskusi kita selanjutnya berikut, dan kita memohon akan saudara-saudara yang menonton untuk terus like, subscribe, dan berikan komentar. Apakah Anda juga sama dengan narasumber di sini yang memberikan nilai 5, 8, dan 9, ataukah Anda punya pandangan yang berbeda-beda? Sampai jumpa nanti di kali berikut dalam acara diskusi podcast kita kali berikutnya di CI News dari Bumi Pulau Bangura NTT. Selamat siang dan sampai jumpa.